Assalamualaikum, selamat siang kakak semuanya. Saya akan lanjutkan lagi ceritanya. Di cerita sebelumnya, Tiara sangat berterima kasih kepada Niko dan juga Pandu telah diterima sebagai partner kerjanya. Tetapi Niko menuntut Tiara untuk membalas budi kepadanya. Apakah yang diinginkan Niko dari Tiara? Kita langsung saja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Di sisi lain, Tiara tidak ingin berdebat lagi dengan Niko dan memilih untuk diam sambil menggembungkan pipinya. Saat itu dia terus mengatakan pada dirinya sendiri untuk tetap berkepala dingin dan menjadi orang yang lebih sabar. Bagaimanapun juga, Niko baru saja membeli hak cipta untuk proyek Pandu dan mereka sekarang sudah menjadi mitra bisnis. Karenanya lebih baik tidak melawannya saat ini. Sambil mengambil nafas dalam-dalam, Tiara pun menenangkan dirinya sebelum dia bertanya, "Omong-omong, saya punya pertanyaan khusus untukmu. Apakah menurutmu Pandu memang mampu? Apakah perangkat lunaknya benar-benar bagus? Akankah perusahaanmu benar-benar membelinya?" Dia memburu Niko dengan serangkaian pertanyaan sambil terlihat khawatir. Namun Niko menatapnya sambil berkata, "Dia jauh lebih hebat dibandingkan denganmu." Meskipun demikian, Tiara malah merasa senang dan bukannya kesal. "Itu benar, Pandu memang orang yang luar biasa. Jadi terima kasih telah mengakuinya. Dia benar-benar butuh pengakuan." Saat itu ada ekspresi terima kasih di wajahnya, namun mobil itu tiba-tiba saja berbelok tajam setelah dia mengucapkan terima kasih kepada Niko. Karena tidak menyangka kalau mobil akan berbelok, Tiara pun langsung menabrak Niko akibat gerakan mobil yang tiba-tiba itu. Pada saat ini, keringat dingin mulai terbentuk di dahi Bima saat dia fokus sepenuhnya untuk membelokkan mobil untuk menghindari mobil lain. Dia bahkan tidak berani melihat ke belakang. "Maaf Pak Niko, seseorang sudah menerobos lampu merah dan saya mencoba untuk menghindarinya, tetapi saya tidak sengaja menginjak pedal terlalu dalam. Apakah Anda dan Nona Tiara baik-baik saja?" Namun tak ada seorang pun yang menjawab pertanyaan Bima. Pada saat ini Tiara dan Niko sedang berada dalam posisi yang intim. Niko berbaring di kursi sementara Tiara meletakkan tangannya di dadanya, seolah-olah dia mencoba mendengarkan detak jantungnya. Itu adalah situasi yang aneh dan mereka bernafas sangat dekat satu sama lain. Bahkan Tiara bisa mencium bau kolok yang halus di tubuhnya. Itu adalah aroma kayu yang menggoda dengan sedikit emas. Dengan segera Tiara merasakan ujung telinganya yang memanas sebelum dia merasa malu dan dengan cepat meminta maaf. "Maafkan aku akan bangun sekarang." Kemudian tangannya menekan lantai mobil saat dia mencoba menopang dirinya untuk bangun. Namun Bima tiba-tiba menginjak pedal rem mobil. Sebelum Tiara bisa menstabilkan dirinya, dia jatuh lagi ke arah Niko yang ada di depannya. Kali ini situasinya menjadi lebih keterlaluan saat bibirnya mendarat di bibirnya. Saat itu Tiara tercengang ketika dia menatap wajah tampan yang membesar di depannya dengan mata lebarnya dan tak tahu harus berbuat apa.
Pada saat yang sama, Niko juga terkejut dengan ciuman yang tiba-tiba itu dan tidak bisa kembali pada kewarasannya. Ketika Bima memeriksa mereka dari kaca spion, dia langsung merasa bersalah sebelum dia menelan ludah dan tergagap. "M, Pak, Pak Niko, saya minta maaf. Saya benar-benar tidak sengaja. Tadi ada orang yang tiba-tiba menyeberang jalan. Jadi apakah kalian baik-baik saja?" Namun Niko tidak mengatakan apapun sambil terus menatap wanita yang ada di hadapannya sambil menikmati kelembapan dan kelembutan bibirnya. Meskipun dia sudah pernah mencium Tiara sekali di perumahan berlian tadi malam, itu bukan ciuman yang sesungguhnya. Saat itu dia hanya melakukan CPR pada Tiara karena dia mengira Tiara telah tenggelam dan ingin menyelamatkannya. Karenanya pria itu tidak terlalu memikirkannya dan tidak merasakan apa-apa. Namun kali ini benar-benar sebuah ciuman. Biasanya Niko akan menendangnya keluar dari mobil dan membersihkan semua bagian tubuhnya yang tersentuh. Namun kali ini dia tidak merasa seperti itu. Sebaliknya tatapannya menjadi semakin gelap. Niko tidak membenci aroma Tiara ataupun sentuhannya, dan ini bukan pertama kalinya dia mendapatkan perasaan aneh itu dari Tiara. Dia tidak merasa jijik setiap kali dia menyentuhnya, bahkan dia menginginkan yang lebih dari itu. Secara naluriah, Niko mengencangkan cengkeramannya di pinggang rampingnya, seolah-olah dia ingin lebih dekat dan lebih intim dengannya. Namun Tiara kembali tersadar ketika tangan Niko menyentuh pinggangnya. Dia pun langsung melompat karena ketakutan. Pada saat ini pipinya yang kemerahan sudah tampak memerah seperti terbakar. Aku minta maaf. Aku tidak sengaja untuk mengambil kesempatan. Semua itu kecelakaan. Aku benar-benar minta maaf. Saat Tiara masih sibuk, dia pun menjadi terlalu cemas dan akhirnya membenturkan kepalanya ke langit-langit mobil. Karena masih sakit, benturan di kepalanya terasa seperti terkena senjata tumpul. Segera air matanya mulai mengalir karena rasa sakit. Saat itu Tiara memegangi kepalanya dengan mata berkaca-kaca dan ingin sekali untuk menggali sebuah lubang untuk bersembunyi di dalamnya karena dia merasa terlalu malu. Meskipun demikian, Niko terlihat senang setelah melihat serangkaian tindakan Tiara yang tampak kebingungan. Sebelum dia meluruskan posturnya dan merapikan pakaiannya lalu berkata, "Kenapa kamu begitu cemas? Padahal aku tidak mengatakan apapun." Tetap saja Tiara merasa malu. Aku hanya takut kamu salah paham." Niko mendengus. "Jangan khawatir. Aku tidak akan salah paham." Kemudian tatapannya beralih dengan dingin ke arah Bima. Segera Bima tersentak ketika dia bertemu dengan tatapan Niko. Maafkan aku. Ini semua salahku, Pak Niko dan Nona Tiara. Apa kalian baik-baik saja?" Meskipun dia melihat semua yang baru saja terjadi, dia merasa takut untuk mengatakannya karena dia takut Niko akan memerintahkannya untuk pura-pura tidak tahu apa-apa. Namun apakah Niko benar-benar kehilangan penciumannya begitu saja? Jika para wanita muda setelah Pak Niko tahu tentang hal ini, mereka pasti akan menjadi gila dan membuat kekacauan.
Namun Tiara masih merasa tertekan karena betapa memalukannya dia alih-alih marah dengan jawaban pria itu. Pada saat ini dia masih bisa merasakan suhu bibir pria itu sendiri, dan itu adalah perasaan yang sangat aneh. Jantung Tiara berdetak kencang sebelum wajahnya menjadi tersipu malu. Pada saat itu bahkan ujung jari kakinya mulai memerah ketika jantungnya terus berdetak semakin kencang, seolah-olah jantungnya akan copot. Setelah melihat Tiara seperti itu, tidak tahu mengapa, Niko merasa bahwa suasana hatinya entah bagaimana menjadi lebih baik ketika sudut bibirnya tersenyum. Dalam waktu singkat mereka akhirnya tiba di perumahan Berlian. Menatap wanita di sebelahnya yang kepalanya masih terbenam di antara kedua tangannya itu dan takut untuk melihat ke atas, Niko tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Berapa lama lagi kamu ingin bersikap seperti burung unta? Kita sudah di sini. Apa kamu tidak ingin keluar dari mobil?" "Hah?" Tiara menatap Niko sejenak sebelum menyadari bahwa mereka telah tiba di tujuan mereka. Kemudian dia dengan cepat kembali sadar dan melompat turun dari mobil sebelum mereka berdua memasuki rumah mewah itu. Ketika Gary menyadari bahwa mereka telah kembali, dengan cepat dia berlari ke pelukan Tiara. "Nona cantik, kamu sudah kembali." Tiara menyeringai saat dia menggendong Gary. "Iya, aku kembali, dan tolonglah, kamu membuatku malu dengan panggilan Nona cantik yang terus-menerus itu. Mulai sekarang, panggil saja Nona Tiara." "Hehehe, baiklah. Sudahkah kamu menyelesaikan semuanya?" Gary menyentuh leher Tiara sebelum bertanya dengan nada khawatir. "Iya sayang, aku sudah menyelesaikannya. Terima kasih sudah bertanya." Saat itu Tiara merasakan perasaan hangat mengalir melalui tubuhnya sebelum dia bertanya dengan nada manis, "Bagaimana denganmu? Apa yang kamu lakukan di rumah setelah aku pergi?" "Aku pergi ke markas rahasiaku. Apa kamu ingin mengunjungi markas rahasiaku, Nona Tiara?" Gary menatap Tiara penuh harap dengan matanya yang cerah, sementara Tiara bertanya dengan rasa ingin tahu, "Markas rahasia apa?" "Ini adalah tempat di mana hanya aku dan Papa yang bisa masuk. Akan kutunjukkan markas rahasiaku itu, Nona Tiara." Gary tampak sangat bersemangat ketika dia mengatakan tentang markas rahasianya, karena itu adalah tempat favoritnya untuk nongkrong. Tiara merasa terkejut. "Bukankah lebih buruk jika kamu membawaku ke markas rahasiamu dan papamu?" "Tentu saja tidak. Kamu bisa ke sana karena kamu adalah orang favoritku, Nona Tiara. Aku yakin kamu juga akan menyukai tempat itu." Gary melompat turun dari tangan Tiara sebelum dia meraih tangan Tiara dan menariknya ke ruang bawah tanah. Di sisi lain, Niko memberi mereka pandangan yang bertentangan sebelum mengikuti mereka. Kemudian satu persatu dari mereka bertiga sampai di ruang bawah tanah. Ini adalah pertama kalinya Tiara memasuki ruang bawah tanah itu, dan dia selalu berpikir bahwa ruang bawah tanah itu adalah gudang anggur. Jadi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan melihat sesuatu yang sama sekali berbeda di sini.
Hal pertama yang terlihat ketika dia memasuki ruang bawah tanah adalah ruang berteknologi tinggi dengan segala macam elektronik canggih. Ini memang sebuah markas rahasia. Ada layar elektronik tepat di depan Tiara yang menangkap sekitar setengah dari ruangan itu. Layar elektronik itu memiliki akses ke sistem keamanan perumahan berlian dan dia bisa melihat rekaman dari semua kamera pengintai dengan jelas. Pada saat yang sama ada juga semua jenis robot di ruang bawah tanah. Ketika mereka bertiga baru saja memasuki ruang bawah tanah, salah satu robot itu benar-benar datang untuk menyambut mereka. "Tuan muda, akhirnya kamu datang. Apa kamu butuh bantuan?" Saat itu Tiara melirik robot itu dengan terkejut dan jelas bahwa dia tidak menduga sama sekali bahwa robot itu bertindak seperti manusia. Sementara itu Gary memperkenalkan robot itu kepada Tiara dengan antusias. "Nona Tiara, ini robotku, Catlia. Papa membelinya untukku pada hari ulang tahunku yang lalu, dan dia akan melancarkan serangan jika ada orang luar yang masuk ke tempat ini tanpa izin. Namun, aku akan mengubah perintah robot ini untuk mengenalimu sebagai pemiliknya juga. Jadi nanti kamu bisa masuk markas rahasiaku ini karena kamu adalah orang favoritku." Kemudian dia mengambil remote pengendali jarak jauh dan mulai memasukkan serangkaian kode ke dalamnya. Beberapa detik kemudian Tiara mendengar robot itu berbicara lagi. "Halo Nona, nama saya Satria. Bolehkah saya tahu jika Anda memiliki perintah?" Pada saat itu Tiara tidak tahu bagaimana harus bereaksi. "Nona, itu tidak terdengar benar." Namun dia lebih terkejut dari apapun. "Itu sangat keren. Dari mana robot ini berasal?" Gary terkekeh sebelum menjawab. "Papa meminta seseorang untuk membuatkannya untukku di luar negeri." Setelah mendengar itu Tiara merasa kagum sebelum dia berseru lagi. "Keren sekali." Biasanya Gary acuh tak acuh terhadap pujian, namun berbeda ketika pujian itu datang dari Tiara, karena apapun yang dia katakan membuat Gary merasa sangat senang. Segera mata Gary menjadi cerah saat dia menarik Tiara dan terus memperkenalkannya pada robot-robot yang lain. "Aku masih punya banyak robot lain. Ikut aku Nona Tiara."